Saya Dr. Ali Senjaya. Saya hari ini ingin sharing apa yang sudah saya lakukan dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini sebetulnya saya lebih suka kalau kita bisa berinteraksi, ya, bersama-sama kita bahas. Ya. Jujur, slide yang sudah saya buat seringkas ini kemarin dikomplain karena terlalu panjang. Sehingga saya bingung mau disunat seberapa lagi supaya habis. Ya, jadi lebih baik nanti kalau nggak perlu kita lewat-lewatin aja. Slide-nya sudah ada di Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan saya, ada email, ada WhatsApp, ada nomor HP. Ya. Problem utamanya adalah saya sulit dihubungi karena pada saat saya melakukan terapi, saya nggak membawa alat-alat elektronik. Jadi mohon sabar. Ya, jadi pasti saya jawab. Jam 11, jam 12 itu saya jawab. Halo. Enak pakai ini kayaknya. Oke. Suara saya jadi lebih kecil. Nomor 1 saya absen dulu. Siapakah dari Bapak dan Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus? Ya, pertanyaan bodoh. Ya, karena apa? Yang jelas sasarannya itu pasti yang itu. Nah, Bapak. Kemudian pertanyaan kedua. Apa problem yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu? Jadi mulai dicatat karena nanti kita lewat. Ya, jadi begitu saya memberikan pertanyaan karena satu-satu dicatat karena nanti begitu topiknya ada kita harus langsung bahas. Karena tadi kita nggak dikasih waktu. Jujur Bu Ines ini galaknya amit-amit. Saya ini kali yang kedua sama Bu Ines. Kali pertama dikit-dikit dicepetin sudah waktunya habis. Oke, ini galaknya amit-amit. Bu Ines saja kayak tadi belum datang, saya udah di depan saking takutnya saya. Ya. Oke, silakan duduk Bu. Ya. Yang berikutnya adalah berapa usia ABK Bapak dan Ibu. Itu yang paling penting untuk menentukan. Ya. Jadi apa kendalanya, berapa usianya. Jadi nanti itu yang membuat saya lebih mudah untuk memberikan gambaran. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kalau Bapak dan Ibu mau bertanya langsung aja saya diserah. Ya, karena saya nggak ada remnya. Wah, ternyata sudah mulai kan jalannya ya, tidak boleh disela ya. Tolong dicatat Bapak dan Ibu ya. Oke, saya sambil duduk supaya lebih Bapak dan Ibu lebih enak melihatnya. Hari ini informasi yang saya berikan hanya bersifat sebagai informasi awal, bukan untuk menggantikan atau merubah cara yang sudah Bapak Ibu lakukan pada anak ibu, ya, anak Bapak Ibu. Ya, ini hanya informasi ya, yang saya lakukan. Kemudian ini hanya gambaran singkat, nggak menyeluruh. Saya sih kepingin gambarannya menyeluruh, tapi Bu Ines bilang kebanyakan. Ya, jadi nanti kalau memang Bapak dan Ibu tertarik, yuk kita buat komunitas, kita kumpul bareng lagi, kita bahas lebih detail satu persatu. Dan saat ini saya membatasin ulasan saya di bidang biomedis. Ya, satu-satunya yang saya kuasai ya di bidang biomedis. Walaupun jujur saya masih jauh dari sempurna. Siapakah saya? Saya aja lupa sama saya. Ada yang tahu siapa saya? Saya ahli ya, benar. Saya itu dokter umum, jadi bukan dokter yang lain. Saya dokter umum, dokter biasa, dokter umum yang dalam perjalanan prakteknya saya nggak terlalu banyak praktek. Ya, setelah masa bakti saya di puskesmas selesai, saya bergabung di industri farmasi. Ya, saya bergabung di 7 perusahaan internasional maupun nasional selama 11 tahun. Ya. Di bidang penelitian, di bidang macam-macam. Ya. Kemudian saya sendiri aktif di bidang biofisika itu sejak tahun 2004. Ya. Kayaknya kita boleh tegur Bu Ines suruh keluar ya. Bu Ines harus keluar kalau telepon. Ya. Oke. Kesempatan balas dendam. Ya. Nggak ada dendam. Biar tidak mengganggu pembicara dan mengganggu Bapak dan Ibu. Ya, saya bergerak
di bidang biofisika mulai 2004. Kemudian saya benar-benar mulai itu sambil saya bekerja di pabrik obat. Kemudian saya baru mulai terlibat aktif untuk menyembuhkan diri saya dan keluarga saya itu 2005. Saya baru mulai praktek mandiri 2007. Dan di saat itulah, jadi belum sampai 10 tahun belum, saya mengenal anak ABK. Mengenal ABK dan jujur, saya bingung, kayaknya di sekolah nggak diajarin apa-apa, kayaknya dilewatin semua, tiba-tiba ada kasus seperti ini. Waktu kita ngomong ke orang tua, Bu, saya nggak tahu loh kalau saya baik. Ibunya itu orang Serpong ya, orang BSD sana cuma bilang satu, dokter, saya cuma mau minta tolong alerginya anak saya diterapi. Karena kita pada tahun 2007 hanya buka sebagai klinik alergi. Karena saya berbuka alergi, saya sembuh dari alergi, ya cuma layaknya alergi. Jadi waktu mereka datang, saya cuma bilang, saya nggak bisa terapi ini, bingung saya mau diapain. Cuma bilangin alerginya aja dokter. Dan ternyata setelah kita lakukan terapi alergi, itu di bulan Juli ya nggak salah, di bulan November sudah kelihatan membaik. Kita lanjutkan zaman dahulu kebayang dan terapinya masih tingkat dasar dan kita baru mulai, kita belum berkembang, kelihatannya lambat. Dulu kalau kita lakukan terapi, jadi kita terapi menggunakan mesin yang namanya Bipom, lambat banget. 8 bulan itu baru kelihatan ada hasil, sudah tenang, sudah apa, ya kita udah happy ya. Baru 2 tahun tuh baru kelihatan like normal. Like normal tuh sangat bervariatif, yang beda-beda, ya. Nggak ada patokan pasti. Nah, tapi setelah kita makin ke sini, dokternya belajar, semua belajar, semua lebih baik. Nah, barulah hasil yang dicapai lebih baik. Jadi saat ini, kalau kita ketemu ABK yang tanggung, yang sulit untuk kita lakukan terapi, 3-5 kali terapi pasti tenang. Kita sudah tahu, oh di sini yang kita harus mainkan. Itu latar belakangnya. Kenapa saya sendiri akhirnya terlibat di anak ABK? Ternyata di masa lalu saya sudah dapat diskonnya banyak dari Tuhan. Jadi anak kedua saya itu sekitar tahun 94-95. Istri saya hamil. Pada usia kehamilan 5 bulan, pada saat kontrol ke dokter ternyata diketahui bahwa istri saya terpapar rubella. Nah, dari terpapar rubella tadi, dokter kandungan menyatakan, apa enggak digugurkan saja. Soalnya kemungkinan untuk hidup normal itu kecil menurut literatur, menurut buku. Kami konflik, keluarga saya, istri saya konflik. Akhirnya ya kita kalah digugurkan. Ya, jadi saya bertanya, jangan-jangan saya terlibat di sini itu sebenarnya saya dikasih PR. Jadi yang PR saya dulu nggak saya selesaikan, dikembalikannya sekarang ke saat saya sudah siap. Dan waktu saya mulai berkumpul, bergaul dengan bapak dan ibu, dengan pasien yang datang ke tempat saya baru sadar kalau seandainya saya punya ABK, saya nggak selalu bapak dan ibu. Banyak masalah saya nggak boleh tahan, pasti saya nyerah. Apapun pasti terjadi. Apalagi pada saat itu dengan kepribadian saya seperti itu, pasti saya nyerah. Jadi saya sudah dikasih diskon banyak, akhirnya saya ambil keputusan. Ya sudah Tuhan, kalau memang waktunya saya untuk membantu, ya tolong diajarkan. Nah, ternyata benar, mulailah dikirim orang tua, dikirim teman-teman, guru-guru yang saya bisa belajar sampai sekarang. Jadi nggak boleh nanya, jadi saya lanjut. Ya, tadinya mau nanya, mau pertanyaan, ada yang lanjut. Jadi yang dimaksud, ya yang di sini ada definisi dari dokter jiwa. Jadi yang buat definisinya dokter jiwa, ya. Jadi yang namanya autis itu ya ini, ya BDD, BDD-NOS, ya begini nih. Nah karena diagnosanya itu terlalu banyak ya, dari ujung kiri sampai ujung kanan, akhirnya nggak jelas. Mereka cuma mengkriteriakan berdasarkan kriterianya dokter jiwa, ya. Jadi ada 3 hal utama ya dianggap sebagai gangguan utama, yaitu nomor 1 komunikasi, sosial interaksi, sama tingkah laku. Yang lainnya nggak dilihat, mereka nggak lihat lagi. Pokoknya yang masuk di sini masuk situ, tinggal dilihat ini hypertension enggak, ini apa enggak, ini berarti masuk sini masuk situ. Kok kita nggak cocok gitu?
karena setelah kita pelajari lebih jauh, ini bukan gangguan mental, bukan gangguan jiwa, tapi kalau di sisi kita ini adalah gangguan di badan yang sudah sangat complicated karena kita nggak tahu ujungnya, yang menimbulkan gangguan di ketiga hal tadi. Ya nanti kita jelaskan satu persatu. Kenapa selama ini terapi belum memberikan hasil yang optimal? Saya sudah melakukan terapi ini dok, terapi itu dok. Oh, ini sudah bantu di okupasi terapi bicara, terapi kok nggak nolong banyak ya. Ada yang juga memberikan terapinya di biomedis, tapi kok nggak nolong banyak ya. Karena problemnya banyak. Jadi saya disini juga mengatakan biomedical terapi ini atau terapi biomedis ini bukan satu-satunya. Kita hanya memberikan koreksi, membetulkan apa yang terjadi di tubuh. Tapi tentang prosesnya, tetap kita harus dibantu terapi yang lain. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Jadi tetap perlu dibantu. Kalau artian perlu terapi okupasi, ya perlu perhatian 40 jam, 48 jam seminggu, iya. Jadi kita nggak bisa kalau di biomedis menggunakan caranya kami di biofisika. Kita seminggu cuma ketemu satu kali antara 20 sampai 30 menit, ya tidak efektif. Ya kita hanya memberikan terapi di biomedis. Selain itu, kenapa terapi belum memberikan hasil optimal? Nomor satu ya, ASB dan sendiri dari ujung kanan ke ujung kiri, terlalu banyak macamnya. Ya. Nomor dua, ada nggak Bapak Ibu yang tahu penyebabnya apa? Kalau ada yang tahu penyebabnya apa, pasti sudah beres masalahnya. Justru karena nggak diketahui, akhirnya kita nggak tahu lagi harus dari mana yang mulainya ya. Apa yang harus kita arahkan ya? Semua orang berasumsi mempunyai persepsi sendiri-sendiri. Gambar gajahnya sudah tak buang Bu, sehingga bisa menerima waktu. Jadi gambar gajah ada hilang. Ya. Jadi seperti apa sih autism itu? Gambarannya apa? Ya gambarannya nggak seperti yang Anda pikirkan karena begitu kompleks, begitu luar biasa sampai kita nggak kebayang. Nggak ada ujung pangkalnya lagi. Kalau kita ketemu satu problem, ini sebetulnya yang mulai yang mana dulu ya? Terus yang harus kita benerin yang mana ya? Nah yang harus dibenerin ya langsung semua harus kerjakan sekaligus. Nah kalau sekaligus, effortnya apa cukup? Ya, waktunya, tenaganya, uangnya, ya. Jadi masalah semua ya. Di sisi biomedis ya, di biomedis ini ada 5 poin utama yang kita lihat ya. Nomor satu ini gangguan saraf, karena ada gangguan sensorinya, ada gangguan motoriknya, ada gangguan ini pasti di saraf. Terus kita mulai lagi gangguannya di saluran cerna. Saraf kita sebut di neuro ya, mulai di otak yang terganggu di neuro. Kemudian yang kedua di gastro, di pencernaan gangguannya. Yang ketiga di sistem daya tahan tubuhnya dia. Walaupun sebagian besar Bapak dan Ibu kalau ketemu dokter, anak saya jangan sakit dokter, dibandingkan saudara yang lain ini lebih parah lebih ini. Itu dari ukuran kita. Tapi kan kita nggak tahu proses yang terjadi di dalam tubuhnya dia. Ya. Jadi 3 hal utama yang ada yang nanti akan kita bahas adalah neuro, gastro, imunologikal. Gangguan yang terjadi di 3 kita bilang apa ya, kelompok organ utama. Ya. Kemudian yang tidak bisa kita pungkiri adalah ini ada hubungannya sama genetik betul. Jujur kalau yang sama poin yang satu ini saya sekarang pemahaman saya sudah berubah. Kemarin saya sudah cerita juga sama beberapa pasien saya kurang setuju. Saya dalam perjalanan untuk belajar ini, saya punya 3 pasang anak kembar yang salah satunya autis. Ya tadinya ya terapi biasa, sampai saya akhirnya kepikir, kok lucu ya? Bukan berarti menganggap kejadian itu lucu, enggak, kok lucu ya? Ini kan prosesnya bapak ibunya sama, logikanya kan bapak ibunya sama, di perut yang sama, prosesnya sama, hidup di lingkungan yang sama. Kenapa satu autis satu enggak? Apa yang salah? Kalau genetik, mosok pilih-pilih. Jenis kelaminnya sama. Laki-laki, wanita, laki. Berbagai umur lebih. Paling tua 15 tahun,
paling muda 4 tahun. Jadi itu kayaknya genetik enggak deh, nanti dulu ya. Terus yang kedua, pemahaman saya lebih jauh. Jadi nanti mohon maaf kalau saya lebih banyak menyimpang ke arah yang lain karena saya lagi dalam proses pendewasaan spiritual. Kok kayaknya Tuhan itu jahat banget? Ngapain ngasih sesuatu atau individu itu cacat? Jahat benar, kecil benar itu. Nah sampai akhirnya saya belajar, waktu saya ke Inggris, saya coba mendiskusikan. Mereka juga nggak kepikir. Akhirnya dalam perjalanan tadi saya diajarkan ada satu lagi, kalau Bapak Ibu memperhatikan di bidang autism, kenapa dikasih suplemen dan kesehatan. Nanti saya akan bahas lebih dalam di ventilasi karena saya topiknya di sana, yang bisa men-on-off-kan gate. Jadi ini menyimpang sedikit. Ternyata di tubuh kita masing-masing orang itu sudah ada gate. Ada gen kanker, ada gen apa? Kenapa si antibul ya? Karena nggak ada yang matiin tombolnya. Kenapa jadi autis ya? Karena nggak ada yang matiin tombolnya ke dia. Nah, kita ternyata sekarang bisa dengan teknologi mematikan tombol tadi. Nah, saya dikasih kesempatan mencoba sama Tuhan di tahun lalu. Saya punya pasien ABK 17 tahun yang dia mau dilakukan pemeriksaan lengkap. Setelah 4 bulan kita lakukan terapi, kemudian kita lakukan cek ulang. Yang tadinya ada kelainan genetik, kita periksanya dari mana? Dari kromosom. Nah ternyata kelainan kromosom itu sudah tidak ada lagi. Ya walaupun jujur, dok kelihatannya jadi apa? Dok masih 4 bulan itu terlalu dini dan anaknya 17 tahun. Sehingga saya nggak bisa mengidentifikasi apa ya perubahannya ya. Nah nggak kelihatan, tapi proses di dalam tubuhnya sudah mulai kelihatan berubah. Misalnya apa? Sekarang nggak perlu pakai Abilify. Walaupun marah masih ada ya, dulu juga dikasih Abilify, marah juga masih ada. Ya, jadi ya sudah lah, ini proses masih terlalu dini. Ya ini baru buat saya pribadi. Nah kesimpulan apa yang saya ambil dari sana? Yang satu kunci penting lagi, tadi kan saya bilang ada 5. Nggak, judulnya nggak pakai 5 elemen karena saya takut nanti dikira avatar. Jadi saya nggak mau nanti dikira saya mau presentasi avatar enggak. Jadi nggak saya sebutin avatar. Di sinilah 5 nanti ya. Satu faktor yang paling mengganggu, yang saat ini paling jadi sorotan adalah faktor lingkungan. Dibandingkan zaman dahulu, lingkungan kita saat ini paling tidak karu-karuan. Ya. Jadi kenapa insiden kejadian anak-anak dengan ASD ini meninggal? Ya karena faktor lingkungannya terlalu parah. Terutama di Indonesia, ya di luar negeri masih dikontrol makanan, kita masih makan yang benar, di sini enggak. Pemutih baju ya masuk, orang baju ya masuk, pengawet mayat juga masuk, semua ditambahkan. Orang Indonesia luar biasa, ya sakti-sakti semua. Oke, nanti itu masuk di post-test. Ya nggak bisa jawab post-test nanti nggak boleh pulang. 5 elemen tadi ditanya di post-test. Kenapa saya tertarik di bidang biomedis? Ya nomor 1 saya dokter, ya, jadi ya pasti tertariknya di medis. Masa tertarik di dukun ya nggak mungkin. Ya. Nah ini kebetulan sudah banyak diteliti sama di orang-orang di sana, tenaga ahli sudah diteliti sejak tahun 60 sudah diteliti, ternyata memang bagus gitu loh. Dan hasil-hasilnya banyak yang tertolong terbantu. Walaupun dia bilang iya ada juga yang tidak tertolong, tapi saya tetap mengutipnya sesuai dengan kata-kata mereka dan saya ganti. Kalau sekarang saya memberikan kesimpulan, sekarang kan lebih tertolong lagi karena apa? Kita bisa cari frekuensinya kayak radio. Kalau dulu kan mereka nggak tahu, cara ngetesnya juga nggak tahu, tapi sekarang kita bisa cari. Jadi kayaknya lebih banyak kan kita tolong lagi. Ya. Biomedis sudah terbukti secara saintifik, secara klinik. Ya, biomedis ini asalnya dari mana? Dari 2 organisasi, ya, antara orang tua ya dan dokter, tenaga ahli, terapis yang berkumpul dalam 2 organisasi, yaitu salah satunya dari Fit Autism Now, ya. Kemudian juga dari ahli, nanti ada namanya ahli. Nah ini coba mencari akar masalah sebetulnya. Ini kan tidak ketahuan penyebabnya apa. Dia mencoba mencari akar masalah dari penyakit ini dari mana ya. Jadi mulai dilakukan medical testing, scientific research, clinical experience, sama nutrisi intervention. Ternyata hasilnya bagus dari penelitian mereka. Ya. Ini mulai tahun 67, ya. Jadi kalau ngomong tahun sekarang ya kita sudah hampir 48 tahun ya ketinggalan. Jadi mereka tahun 67 udah ribut ya, dari jalanin. Dan penelitiannya keluar ya pada tahun 2008. Ini masih
gayanya mereka ya. Jadi mereka mencoba ini, dikasih kalsium yang bagus berapa persen, dikasih corticoid oil, dikasih kolostrum, kalau dikelasi berapa persen, kalau dikasih digastric enzim berapa, 5 HTP berapa. Ini angkanya ada semua ya. Wah, makanya sekarang kan oh, kalau gitu kalau ada ABK udah dikelasi aja, karena hasilnya pada itu menunjukkan angka yang tertinggi dan penelitiannya dari ribuan ya, ratusan kasus. Tapi apakah bisa untuk setiap orang sama? Enggak. Kalau problemnya berbeda ya hasilnya berbeda. Kadang-kadang kita menerjemahkan kalau si A sukses, si B pasti sukses, belum tentu. Dia yang kalau kita ngomong, dia pasalnya beda. Mungkin bukan logam, masalahnya bukan di logam. Ini kan ada yang masalah logam. Dan waktu kita periksa logam, kadang-kadang kita cuma terpaku 2 logam. Paling gampang disebutin rame-rame apa yang paling banyak? Merkuri. Padahal kenyataannya aluminium juga timbul, lead juga timbul. Ya. Ini pemberian dari folic acid, alergi treatment, ya. Melatonin, metil B12, P5P, semua ada. Ini menunjukkan hasil yang bagus. Ini juga hasil-hasilnya bagus. Ini dicoba semua dengan nutrisi, dengan ternyata bagus ya. Ini diet, makanya mereka satu sakit paling senang nih gluten kasih free diet 66% tinggi. Ya. Apa perlu kita coba? Ya perlu, ya bagus. Lagi-lagi di stop sampai sini tadinya ada pertanyaan ada. Dicatat dulu ada pertanyaan. Jadi yang kita ingat tadi adalah 5 elemen penting. Ini sudah slide yang kedua ya, jadi nanti harus ingat. Neurogastroimmunological disorder. Jadi kita akan bahas masalah neuro, jadi kelainan yang ada di saraf, di pencernaan, sama gangguan sistem imunnya dia. Kemudian di faktor genetik yang sekarang puji Tuhan bisa saya lakukan terapi untuk meng-off-kan. Kemudian faktor lingkungan yang harus kita kendalikan. Kalau ini saya nggak bisa kendalikan, saya cuma bisa detox. Lanjut. Nah, ini yang paling penting buat Bapak dan Ibu untuk mencari sebetulnya keping yang mana yang hilang. Kalau kita ngomong dari 5 keping tadi, Bapak dan Ibu kalau mau menyelidiki keping yang mana ya yang belum ketemu ya, supaya beres. Caranya nyari. Gak boleh jawab lagi Bu, suruh nyatet. Caranya Bapak dan Ibu mau mencari gimana? Beda, tak lanjutin terus. Sepertinya saya pengen klasi, tapi panitianya galak banget. Oke, ya. Jadi ada 5 keping ya. Keping neuro, saraf, daya tahan tubuh, imuno, toksik itu lingkungan, gastro pencernaan, sama keping di urusan kromosom atau kepingnya adalah keping genetik. Mana 5 keping ini? Cara mencarinya, dokter konvensional melakukan pemeriksaan lab. Siapa yang kalau cuma angkat tangan boleh Bu Ines ya, angkat tangannya. Siapa yang sudah melakukan pemeriksaan lab, angkat tangan. Kalau nggak melakukan pemeriksaan lab, terus kalau kepingnya di mana? Yang melakukan lab masih penting. Oh, saya mau nyari keping saya di mana? Ya nggak melakukan pemeriksaan lab, nyari kepingnya kemana? Itu pertanyaannya nggak perlu dijawab. Ya. Ini yang diperiksa sebenarnya. Kenapa sih diperiksa yang ini? Iya dong, tadi kan gangguannya dari sistem daya tahan tubuh. Jadi kita ingin tahu yang terganggu yang mana. Oke, ini juga hubungannya sama daya tahan tubuh juga dong, imunologi. Ini saya tuh lihat faktor lingkungannya dok yang diperiksa ini. Sudah selesai kan? Sudah cukup kan? Dengan ini kita menemukan keping kita. Kita menemukan pasal kita. Belum. Kadang-kadang yang hilang bukan cuma satu pasal. Pasal yang hilang banyak. Ada 4, ada 5, ada 6, ada 2. Dok, yang pasal ini sudah ketemu nih alergi. Saya terapi alergi, kenapa kok belum membaik? Berarti kita perlu pemeriksaan yang lain. Kadang-kadang ditambahin. Coba diperiksa nih. Jangan-jangan nutrisinya yang belum beres nih. Fungsi detoxnya nggak betul. Jangan-jangan di sininya yang nggak benar di proses metilasi.
Apa sih metilasi ini? Ini ada proses di tubuh yang ternyata sangat penting. Nanti ya kita bahas di sana aja supaya nggak kebanyakan di sini. Kemudian kenapa dilakukan pemeriksaan ini? Cuma untuk mengukur vitamin B12. Oke dok, kayaknya sudah ketemu deh masalah nutrisi sama vitamin. Sudah kejawab belum pasalnya? Belum, masih kurang. Tambah lagi nih pasalnya. Ini kita mau lihat yang lain. Ini caranya tes alergi. Dok, ini kan nggak boleh dites kalau anaknya lagi alergi. Nah, kapan nggak alerginya? Mau alergi terus ya? Mau alerginya banyak. Nggak pernah dites anaknya. Ya, untung ada biofisika, jadi kita masih ada alternatif. Nah, mau melakukan food elimination challenge ini, mau berapa lama? Lama loh, seminggu sekali ganti, belum lagi nanti kalau lagi banyak nantinya akan ketahuan. Minggu ini tidak makan ayam, ya masih alergi betul. Minggu depannya kasih ayam ya masih alergi juga. Ayam berarti alergi kan dok ya? Karena bisa alergi kan bisa macam-macam, nggak cuma satu macam. Kadang-kadang pasiennya lucu, dok kok lucu ya dok ya? Sudah alergi ayam kok masih alergi telur, alergi ikan. Memangnya alergi boleh cuma satu, enggak, macamnya banyak. Nah pergambarnya ini yang sakit kepala ya. Ini. Apalagi yang mau dilihat pasalnya? Ususnya bocor nggak? Jadi pemeriksaannya kayak gini, ususnya bocor nggak? Ya. Kemudian lagi tinjanya perlu kita periksa. Ini pemeriksaan tinja, ya jamur, ya macam-macam. Ya. Kalau tidur kita ukur gelombang otaknya. Pertanyaan saya satu, kalau sudah ketahuan mau diapain? Ya cuma tahu doang, ya ngapain? Buang duit doang. Kalau saya tadi ya sudah, itu kerjaan mereka ya. Mau di MRI, so what? You udah ketahuan tuh misalnya di sekolah ada klien, you mau ngapain? Ya cuma pengen tahu aja, mengobati rasa penasaran saya. Nah tapi ada gunanya nggak buat anak saya cuma tahu pentingnya aja gitu. Dulu mereka nggak punya solusi. Ya. Tiroid, vagilis, levomanel, ya. Sebetulnya banyak lagi. Ini lagi, sebenarnya kalau tinja itu mau diperiksa apanya sih ini loh. Kumannya ada enggak, pencernanya bagus enggak, berarti ini enzim. Ada jamur enggak, absorpsinya malabsorpsi enggak, bakterinya bagaimana, baik sama enggak baik. Memangnya ada bakteri baik sama enggak baik pertanyaannya. Kan itu asumsinya kita. Ya. Jadi bagaimana dengan lactobacillusnya, bagaimana dengan ini, kandidanya bagaimana. Oke, ribet ya, ribet, tapi menyenangkan. Ini kalau kita mau lihat, benar nggak ada gangguan masalah gluten sama kasein? Ya cuman kepingin tahu aja, ada nggak? Oh ada. Kalau sudah ada, ya sudah. Kalau gitu diet, ya, diet gluten free sama kasein free. Ini lagi untuk membuktikan pemeriksaannya, ya. Lumayan banyak ya. Sudah diamatin itu tidak lengkap ya, pemeriksaan DNA-nya belum. Kurang lebih kalau untuk pemeriksaan itu semua untuk nyari pasal yang hilang, mau dianggarkan berapa uang yang dikeluarkan. Untung ibu tidak boleh jawab. Kalau jawab saya senang, tapi nggak boleh jawab. Berapa kira-kira? Data yang saya dapat dari pasien-pasien saya itu sangat beragam ya. Untuk pemeriksaan proses metilasi yang dalam tanda kutip disebut DNA itu sekitar 497 US. Terus pemeriksaan alergi kalau kita tanya ya udah yang kelas Indonesia aja di Prodia yang lengkap itu bisa 4,5 juta. Belum teman-temannya yang lain, kalau sudah lengkap itu kadang-kadang bisa sampai 25 juta. Pertanyaannya lagi-lagi, kalau saya sudah tahu apa yang mau saya lakukan, ngeluarin duit lagi, iya, cocok enggak? Ya. Nah, sekarang kita sudah lewat masalah tadi kaso. Sekarang saya jelaskan keping-keping tadi yang hilang, ya. Apa aja sih gangguan-gangguan yang ditimbulkan di kelainan biomedis ini? Ini yang ketiga. Jadi kalau sampai nanti post-test Bapak Ibu tidak bisa jawab, yang keterlaluan siapa? Sudah tak kasih bocorannya 3 kali. Ya. Yang uji nanti Mas Heri ya. Di neuro, gastro, jadi kita fokusnya cuma di 5 hal ini aja, ya di biomedis. Oke. Pertama kita ngomong masalah genetik.
Kalau kita ngomong masalah genetik, artinya kita ngomong kromosom. Kromosom itu tersusun dari DNA. DNA itu tersusun dari asam amino. Siapa anak bapak dan ibu yang dikasih asam amino? Enggak ada yang dapat asam amino. Dapat asam amino. Ngerti kan sekarang tujuannya apa? Untuk memperbaiki genetik. Karena bahan penyusun kromosom adalah asam amino. Yang nggak ngasih asam amino nggak apa-apa. Saya bisa buat ya gampang gitu. Gampang, nanti tak tunjukin teknologinya. Ya. Mereka percaya berdasarkan dari buku. Ya. Ini loh kromosom yang bermasalah, kromosom nomor 2, nomor 3, nomor 7, nomor 15 dan kromosom X. Pertanyaan saya waktu itu, kalau kromosom X, kenapa pada laki-laki lebih banyak daripada wanita? Kalau sebenarnya wanita lebih banyak dong. Ya, ini kan kadang-kadang banyak pertanyaan yang nggak kejawab, tapi ya nggak apa-apa, ini buku. Kromosom 2 itu hubungannya sama terlambat bicara. Kromosom 3 itu hubungannya sama GABA. GABA itu salah satu neurotransmitter yang menyebabkan kita itu lebih kalem, lebih santai, mudah belajar, nggak gampang tantrum ya, untuk tingkah laku. Kromosom 7 lebih lengkap ya, untuk berbicara, ya, untuk bahasa banyak. Ya. Kromosom 15 lagi-lagi sama GABA reseptor, kromosom X sama social connection. Jadi ini gambarannya. Kenyataannya pada saat saya melakukan pemeriksaan kromosom ini tergantung dari masing-masing orang, beda. Ya. Dan inilah yang saya lihat pada saat saya melakukan pemeriksaan, melakukan terapi ulang. Gangguan-gangguan yang tadinya positif ini hilang, ya, hanya dengan diberikan asam amino. Ya. Nah, ini kunci pentingnya asam amino. Nanti kita lihat lagi asam amino. Tapi belum ditunjukin ya tes asam aminonya ya. Ini sekarang kita ngomong selain poin pertama genetik sudah selesai dan kita cukup gembira, kita bisa meng-off-kan saklarnya. Sekarang kita masuk ke topik neuro, gastro, imunologiko dan environmental ya, lingkungan. Ini saya paling hobi ngomong pertama itu di otak. Otak itu kalau dibedah, dipotong-potong ya seperti itu bagian-bagian otak itu. Ya. Ada yang namanya lobus ini, lobus itu. Nah, lalu gunanya untuk bapak dan ibu apa? Ya ini untuk menjawab pertanyaan MRI tadi dulu. Terpaksa saya keluar gambar ini, padahal yang repot-repotin saya, ganggu waktu saya juga. Ya ini. Setelah cuma tahu, oh posisinya di sini, di lobus yang ini, oke. Nah gunanya itu untuk apa dokter? Lobus-lobus itu ternyata mewakili fungsi dari tubuh. Jadi kalau misalnya nih ya, kalau kita pernah melihat, ada tetangga, ada saudara siapapun yang terkena serangan stroke. Kok yang lumpuh sebelah kiri, berarti sumbatannya di sisi sebelah kanan. Kalau sumbatannya di sisi sebelah kanan, berarti matanya sebelah kanan ikut, karena itu ada perjalanan dari sarafnya. Jadi dokter tahu, oh yang harus dilakukan intervensinya berarti sebelah sini. Ini gambarannya. Jadi kenapa dilakukan MRI tadi tujuannya adalah untuk mengetahui lokasinya itu ada di mana dan itu mengganggu yang mana. Ya, jadi ada di sini sebutin ada paru-paru di sini, kaki di sini, ini di sini, semua organnya. Nah, hubungannya apa sama anak-anak ABK kita? Hubungannya sama anak-anak ABK itu sini loh. Kalau yang terkena, ini ada gangguan. Nah, kalau yang terkena di sisi yang sini, yang terganggu di sini nih. Kalau yang di sini repetitif, kalau di sini memorinya jelek, kalau di sini. Nah ini untuk mencerminkan, kalau kita ketemu ini gangguannya di sini. MRI juga ingin melihatnya di sini, tapi kita lebih nanti cara kita lain. Kalau di sini motoriknya terganggu apa? Kemampuan instrumen, kemampuannya ini, kreativitinya. Ya. Ini hanya untuk menunjukkan tempatnya. Otak kiri, otak kanan. Bicara di mana? Di lobus temporal. Emosi di mana? Frontal, depan. Kalau kita melakukan terapi, karena saya punya satu alat yang nggak perlu MRI, kita bisa tahu lokasinya ada di mana, kita bisa tahu. Kemudian kita bisa lakukan terapi langsung di tempat lokasinya itu. Lebih praktis dibandingkan kita lakukan MRI, kita ada teknologinya. Ya.
Ini yang saya kerjakan sehari-hari. Kalau Bapak dan Ibu ini, nah, saya tahu dari situ, oh ini gangguannya di sini, gangguannya di sini, fokusnya di sini, baru saya bisa bertindak. Kalau nggak ada gambarannya, ya nggak tahu sekali. Nah ini kalau kita lihat lebih kecil lagi, ya dari tadi kan kelihatan fokusnya ini. Sekarang lebih kecil lagi, ini yang paling penting, sel saraf, ya, neuron. Nah neuron itu punya kaki, ya. Jadi inilah yang dinempelnya adalah sinyal-sinyal listrik tadi. Sayangnya kalau dia berkomunikasi dengan sel yang lain, dia melalui yang namanya sinaps atau bertukar neurotransmitter. Jadi di sini sinyal listrik dirubah menjadi sinyal biokimia untuk masuk ke sini. Informasi ini nanti diteruskan. Nah, yang terjadi pada anak-anak ABK dalam sisi apa? Kita ngomong dalam sisi fisik dulu ya. Logam berat ini memakan. Jadi jarak antara sinaps satu dengan sinaps lain itu jadi jauh. Jadi yang tadinya loncatnya pendek, sekarang loncatnya jauh. Kemudian karena dimakan, kalau kita lihat kabel, jadi yang sering saya alami, saya yang sering amati karena alami, itu di kenyataannya anak-anak ini gampang untuk eksitasi atau korslet. Kenapa? Karena kabel-kabel ini banyak yang telanjang. Jadi kalau ada trigger, loncatnya jauh, dia nyambungnya ke yang lain. Akhirnya korslet. Diajak ngomong A, ngomongnya B. Ini ngomong gak pernah berhenti-berhenti, ini jadi marah-marah. Kan korslet. Ini salah satu problem yang kita tahu. Kabelnya memendek, terjadi loncatan, korslet kemana-mana. Ini yang mau kita benerin. Ya. Kerusakan-kerusakan berhenti di sel saraf. Dan gak cuma ini, kadang-kadang terjemahannya beda. Ada yang mau sebut asal? Nah, terjemahannya beda. Yang mestinya dia memproduksi serotonin untuk dia relaksasi tenang, yang diproduksi ternyata epinefrin, malah jadi eksitasi. Ya. Salah terjemahin tubuhnya. Ya. Ini problem-problem yang kita hadapi. Nah, di bagian salah apa aja? Proses radang. Kan proses dimakan, digerogoti, ternyata terjadi proses radang. Nah, proses radang ini nanti kalau kita bilang namanya radang, selnya jadi mati, jadi sakit. Sel sakit mengeluarkan zat lain yang membuat sel lainnya ikut sakit, yang namanya tadi kita sebut radikal bebas. Jadi makanya anak-anak ABK sering dikasih glutathione. Mulai tahu ya cerita, gunanya ini toh asam amino, gunanya glutathione di situ. Ya. Ini neurotransmitternya kacau balau, yang mestinya butuh tenang, produksi serotonin nanti diregulasi jadi melatonin biar dia mudah tidur, ternyata dijadikan epinefrin, dijadikan glutamic acid, dijadikan norepinefrin, anaknya jadi nggak bisa tidur. Nah, ini gangguan ya, kacau balau. Ini tadi salah menerjemahkan. Buntut-buntutnya mengganggu sistem otonomi, sistem otomatis yang berlaku di tubuh. Nah, sistem otomatis ini yang mengendalikan semua. Kenapa kita masih bisa bernafas? Kenapa kita kalau cemas berdebar-debar? Kenapa kita semua? Kenapa beraktivitas? Semua kemampuan itu adalah diatur di autonomic nervous system, ya dibagi dua, parasimpatik dan simpatik. Nah, kalau jalurnya ini terganggu, tahu kan sekarang masalahnya? Iya dok, anak saya kenapa tidak bisa ini ya dok ya? Toilet training, anak saya kok masih suka ngompol, anak saya kok ini gangguannya di sini semua. Jadi kalau kita lihat apa yang mau kita cari lebih dulu, garisnya yang mana dulu? Ini cuma cerita sepintas. Ini tadi yang saya cerita, kalau anak kita terpapar satu zat yang menyebabkan eksitasi, misalnya apa? Food additive. MSG bahasa kerennya udah dianggap ngerti aja. MSG itu nama lokal vaksin, sampai lupa nama vaksin ya. Terjadi eksitasi, ya. Sel-selnya mulai rusak, semua dirangsang. Nah ini ternyata habis terjadi eksitasi, jadi mudah marah, mudah apa, ya, tantrum. Nah, proses yang terjadi apa? Tubuhnya jadi nggak bisa membuat glukose. Rusaklah glukose sama tenaga itu, glukose dipakai oleh tubuh untuk menjadikan energi. Nah proses ini gagal malah timbul radikal bebas. Radikal bebas merusak sel yang lain. Nah kalau yang energinya kan gagal, artinya
apa? Selnya yang mestinya dapat energi nggak dapat energi, jadi rusak. Ya ini cerita sel sehat dulu, sel sehatnya dimatiin sama radikal bebas, hanya jadi oksidatif stres, lama-lama mati. Ya. Nah, inilah contoh oksidatif stres di alam. Ya. Contohnya, sel nggak punya energi, ya lama-lama mati juga selnya nggak punya energi. Terjadi oksidatif stres. Oksidatif stres mengakibatkan dia nggak bisa menerima rangsangan. Busi nyala, tapi nggak ada bensin, nggak kebakar. Informasi nggak nyambung, anaknya nggak connect, anaknya kurang energi, nggak bisa diolah, terjadi oksidatif stres, sehingga dia nggak bisa menyampaikan rangsangan. Ini prosesnya yang terjadi di kepala hanya gara-gara kurang glutathione. Ada yang nggak dikasih glutathione, anak bapak dan ibu. Nah, mulai ketemu ya pasal yang satu-satu ya. Hasilnya gini. Oke. Saya bersyukur kalau ternyata cerita saya simpel sederhana bisa mengundang bapak dan ibu untuk lebih aktif dalam melakukan terapi di anak-anak. Ini yang terjadi ya, kalau terjadi pre-retital ya, di seluruh tubuh kita, sementara kita fokusnya di sini. Ini ada ADHD, ada autism, ya. Ini saya paling hobi ya, kalau sudah lakukan terapi, saya pasti melakukan terapi ini. Ya. Terjadi di seluruh tubuh. Sekarang kita ngomong mengenai kasein sama gluten, hubungannya sama di otak. Ini lucu ya. Jadi kenapa anak-anak yang tanpa sengaja atau disengaja juga kadang-kadang bapak ibu juga akan melakukan diet yang disengaja ya. Kalau sudah terpapar kasein sama gluten ini kok tantrumnya kadang-kadang menakutkan sampai berduri-berduri kepala berdarah. Terus kadang-kadang ada orang tua yang merasa bangga, hebat dong anak gluten, sampai berdarah jatuh aja nangis saja enggak, pakai berduri sekeras itu, benjol atau gede nangis saja enggak. Ada loh yang bangga, sampai bangga, ini salah sebetulnya, karena kan trauma kepala. Karena terjadi yang namanya efek opiat, yaitu kayak morfin. Anaknya nggak merasa sakit karena seakan-akan morfin di tubuhnya itu bekerja, ya, akibat dari kasein sama gluten. Ya. Jadi dia bisa menyakiti diri sendiri tanpa ada rasa sakit. Nah ini yang nanti pertama saya bereskan dalam waktu 3-5 kali terapi. Kalau anaknya bisa diet, lebih baik didietkan. Kadang-kadang orang tua itu susah ya jadi dokter itu ya. Kalau kita mau galak, nanti kok galak banget. Kalau nggak galak, dok, kalau seandainya masih makan boleh nggak dok? Jadi dokter susah loh, ngomong nggak boleh itu nggak menyetujui Anda, ngomong boleh itu kok meracunin anak Anda. Ya terserah bapak dan ibu, kita tetap lakukan terapi. Seandainya bisa, alangkah baiknya kalau tetap dilakukan. Ya, alangkah baik. Karena efeknya seperti ini kita mau netralkan. Biasanya setelah kita terapi, maksa aku ngomong sekitar 3-5 kali terapi. Kalau cuma untuk menenangkan tantrum itu lebih gampang. Dia akan berkurang intensitasnya. Tadinya dok kepala atau tangan dipukuli, jabain. Sekarang sudah enggak dok. Kenapa? Karena sekarang dia rasa sakit. Saya akan buat rasa sakit. Kalau dia melakukan, saya buat sarafnya sekarang pekah. Bentulin kepala tadinya keras, sekarang pelan dong. Lama-lama nggak bentulin lagi karena udah hilang kan. Sudah saya kasih serotonin, sudah aman. Ya. Ini serotonin itu neurotransmitter. Kalau di orang tua biasanya kasihnya dalam bentuk nggak langsung, dalam bentuk ada 2 macam. Nomor 1 dikasih 5-HTP. Triptofan. Nah, triptofan itu bahan bakunya 5-HTP. 5-HTP nanti itu yang jadi serotonin. Serotonin nanti dalam prosesnya akan jadi melatonin, hormon tidur. Ya, jadi gampang kalau kita lihat anak kita kekurangan serotonin, nomor 1 kayak gini. Nomor 2, dia itu rakus terhadap coklat dan telur.
Karena bahan baku triptofan itu ada di telur sama di coklat. Itu kalau lihat coklat rasanya nggak bisa makan, dia telur rasanya nggak bisa makan. Berarti dia lagi kekurangan ini. Ya. Itu lihatnya gampang. Oke, sudah tahu ya caranya ya. Masa nggak boleh tanya? Kalau saya dulu nggak jawab. Nah ini prosesnya seperti apa? Ini nggak bisa ya. Kalau saya kepingin ngomong spot-spot tapi kenyataannya nggak bisa tubuh itu jadi satu. Ini masuknya lewat usus karena dimakan oleh anak, makan. Problem yang dihadapi ini masuk dalam bentuk protein. Bentuk yang dikenal oleh tubuh adalah bentuk asam amino. Jadi nanti protein ini akan dipotong, dipecah-pecah menjadi asam amino. Nah yang memecah dia jadi asam amino apa? Enzim. Enzimnya kurang. Pesunya nggak cukup banyak, sehingga potongan-potongannya banyak yang masih berupa peptida atau protein. Siapa anaknya dikasih enzim? Kalau dikasih enzim pasti taturnya akan berkurang kalau terpapar barang-barang begini. Jadi kita jangan tahu kalau kita nggak ngerti mekanismenya. Oh anakku lagi gini toh berarti kurang enzim, enzimnya apa tambahin? Oh anakku gini toh berarti ini cuma kurang waktu basilus. Nanti kita kerja pelan-pelan ya. Nah, bentuk peptida atau protein ini tidak dikenal oleh tubuh. Mestinya dia nggak bisa masuk ke dalam darah karena partikelnya besar. Tapi dinding ususnya dia bermasalah, yang namanya leaky gut, karena ada proses radang tadi, radangnya jadi tipis, jadi berongga, kekurangan sulfur, ya, salah satu mineral yang melekatkan dinding sel, sehingga yang tadinya pori-porinya kecil jadi pori-porinya besar. Ini bisa lolos masuk ke darah. Masuk ke darah tidak dikenal oleh tubuh. Loh ini benda asing. Kalau benda asing timbullah yang namanya reaksi pertahanan tubuh, reaksi alergi. Pantesan dok, anak saya kok alergi sama segala macam dok. Apapun yang masuk alergi, karena tubuh salah mengenali. Ini tadi nanti ikut ke dalam darah, masuk di susunannya. Nah istimewanya saat ini bisa masuk blood-brain barrier, bisa terobos otak. Nah di otak mulai ganggu yang namanya sinaps tadi, nempel, anaknya jadi kebal sakit. Wah anakku berdarah tak sakit, turun kepalanya nggak apa-apa. Ini karena dia ngasih efek seperti morfin. Ya. Ini prosesnya. Nah, nanti ada lagi kan hubungannya sama root. Ini masih cerita sepintas. Nah ini terapi pertama biasanya kalau pasien datang ke saya itu saya bereskan dulu koneksinya antara perut sama otak. Saya bereskan koneksinya dulu. Perlu nggak dibereskan? Iya, karena pada masa janin, pada saat embrio, jaringannya sama. Jadi jaringan otak sama jaringan saluran pencernaan itu sama. Kalau kita ditanya, dalam penelitian juga disebutkan, neurotransmitter itu paling banyak diproduksi di mana? Di usus. Jadi serotonin, dopamin, dan teman-temannya itu paling banyak diproduksi di usus. Kenapa paling banyak di usus? Ya ukurannya jauh lebih gede daripada ukuran otak. Ususnya saja 1 meter, belum yang lain-lain. Otomatis karena permukaannya lebih luas, produksinya dia lebih banyak. Buktinya apa? Kalau otak sama saluran cerna berhubungan. Kalau stres, tiba-tiba mules, sakit mah, kepala ikut pusing. Yang sakit bawah kok kepala ikut pusing ini, dan otak sama perut masih punya koneksi. Jadi itu yang biasa kita beresin. Ya. Terus kalau kita balik ke teori yang pertama tadi, teori pertama, masih ingat gambar otak? Kalau otak bagian sini ngasih saraf di mana? Nah kita betulkan informasinya. Jadi lain kali kalau ketemu terigu, kamu jangan bereaksi seperti ini, reaksi yang benar seperti ini. Kita benerin. Jadi kita koreksi yang namanya kalau di tempatnya kami, brain mappingnya kita benerin lagi. Brain mapping ini istilahnya. Jangan terpancing sama istilah. Nah ini karena embrionya sama, ya otomatis gangguannya sama. Jadi kalau ada gangguan kasih dan perut, gangguannya juga di perut. Nggak cuma di emosi di otak ya. Kalau udah habis makan itu bisa melilit-melilit ya. Karena susu melilit. Nah saya kadang-kadang nggak bicara. Nah ciri khas paling gampang apa lihat anak-anak ini?
suka menekankan bagian perutnya itu ke tepi meja, ke bola, kemana, karena perutnya sakit, ditekan. Ya. Ini ciri-ciri khas. Kita perhatian, berarti ada gangguan di perut nih. Dia hobinya main bola, terus tidur di atas bola. Kalau nanti ketemu meja, di atas meja, perutnya dekat di meja. Ya. Nah, makanya ini nasihat saya nih sama bapak dan ibu yang belum menjalankan, kerjain pak, bukan beri kasih beri, please kerjain. Ya. Sampai nanti pelan-pelan, kalau memang sudah terjadi reaksi alerginya kita sembuhkan. Banyak dari pasien saya yang menjalani terapi ini, akhirnya mereka sudah tidak perlu diet lagi karena sudah tidak bereaksi. Ya, mau makan gluten, mau makan susu, mau makan apapun, ya sudah tidak apa-apa lagi. Nah, tujuan kita melakukan terapi sebetulnya adalah kalau kita terpapar dengan barang-barang ini tidak menimbulkan gejala. Ya. Sekarang kita mulai masuk ke topik perut. Ya. Apa aja? Kenapa anak-anak ini punya kendala sama pencernaan? Ya makannya aja terbatas. Anaknya milih-milih kok, tidak mau makanan-makanan yang lain tuh. Takut. Yang ini udah langsung dikeluarkan dari mulut, tidak mau makan yang lain. Ya, kalau nggak dikasih multi mineral mau dapat dari mana? Kecukupan nutrisinya. Akhirnya nggak dikasih multi mineral anaknya. Nah, mulai tahun lagi ya dulu kayak aku akeh, banyak memang kayaknya ya. Apalagi saya kayaknya lebih banyak lagi nanti kalau udah ketemu tuh baru. Enzimnya juga tadi udah diceritain, enzimnya nggak benar ya. Gimana kalau bahan bakunya nggak ada untuk buat enzim, terus kita tuntut enzimnya ada, ya. Ada reaksi ada, ya. Yang tadi menyebabkan dia jadi nggak bisa nyerap, ya. Inflamasi atau radamnya otomatis membuat radikal bebas, terus gangguan metabolik, ya, otomatis penyerapannya juga jelek. Nah ini juga masalah-masalah yang timbul. Belum ngomong yang lainnya lagi, nutrisinya kurang. Oke, jadi sensitif itu dibagi dua, ya. Nomor satu yang parah amat itu alergi, kesenggol dikit aja udah jadi. Yang kedua yang kalau jumlah tertentu, jumlahnya lebih banyak atau timbul masalah itu intoleran. Secara umum namanya sensitif. Terjadi peradangan, ya. Gastrointestinal, ya. Gangguan kebun binatangnya terganggu. Begitu anaknya sakit, dikasih antibiotik. Ya walaupun dengan sedikit tantrum, sedikit apa yang penting bisa sembuh dong, ya udah kasih obat itu. Bakteri baiknya ikut mati, jamurnya tumbuh subur, tambah error, jamurnya banyak. Jadi ya buasi malakama. Nah nanti caranya kita harus bagaimana? Terus pencernaannya, pergerakan khususnya terganggu. Ini untuk kita presentasi pagi ya, nggak jam terakhir, kalau jam terakhir nggak secara makan. Yang amit-amit apa? Kalau ada jamur sama gangguan pencernaan enzim, baunya itu hilangnya sudah dan satu rumah. Luar biasa baunya. Tapi kalau jadi terapi nanti hilang, ya sudah normal. Ini gangguan tanda-tanda yang sering kita dapatin. Anakku kok perutnya lucu loh. Pagi kempes, sore gebuk. Berarti produksi jamurnya banyak, produksi gasnya banyak. Ya. Ngentutan tuh anakku tuh. Oke, berarti gasnya banyak. Berat badannya untuk nggak nambah-nambah, kecil terus. Ya katanya diserat, ini BAB-nya ini 4 hari belum BAB dong. Ini bisa seminggu, bisa ini ya gangguan. Ini biasanya kalau kita ngomong di mineral ini magnesium, ya gangguan magnesium. Ini ada darah sama lendir dong di feses-nya dong. Oke, ini macam-macam banyak gangguannya. Selesai nanti kita. Nah kan lucu ya, kalau anakmu kekurangan gizi itu terus kamu mintanya ini, ayo nak, kamu perhatian dong, fokus dong, ayo belajar. Tapi anakmu kekurangan gizi semua gimana? Kadang kita nuntutnya berlebih sama anak-anak. Ayo kamu harus gini, kamu harus bisa ini, harus. Nah ini udah kita perjalanin belum ini. Kok kamu gampang lupa sih, kan biasa sekarang udah lost, nggak bisa retensi. Ini, gizinya kurang. Kok kamu jadi gimana? Tapi kita nuntut, kamu harus fokus, kamu harus ini, harus itu. Ya. Ini ngomong alergi, ya, hubungannya alergi. Ya. Alergi kemana-mana. Nah, kenapa kok saya tiba-tiba tahun 2007 itu ya sambil belajar, akhirnya saya tetap belajar, akhirnya saya diberitahu sama salah satu ahli yang ngobatin anaknya sendiri itu dokter
Andy Berry, ini kalau nanti kan di internet ada, dia ngobatin anaknya yang ADHD menggunakan Bicom. Itu dipresentasikan sama beliau, dia ngobatin 25 anak, masalahnya dia, dan hasilnya cukup sukses. Terus saya waktu itu penasaran, pernah saya undang ke Indonesia pada tahun 2009 untuk presentasi, terus dia ngajarin saya, terus waktu saya tanya, sekarang yang melanjutin siapa? Nggak ada. Loh, kenapa kok nggak ada? Dan saya sudah 24 tahun. Dan terus ada pasien, ada yang peserta sebenarnya yang nanya, loh kalau anakmu kumat lagi, ya, selama ini kan nggak kumat. Ya kalau kumat lagi ya tak tahu lagi. Kejadiannya kayak gitu. Saya punya Bicom, oke. Kemudian pertanyaan paling sekarang anakmu kayak apa? Nah, anak saya sekarang saat ini bekerja sebagai web designer, oke. Dan saya ini punya girlfriend. Nah kalau di belakang orang apa lagi yang mau dicapai sama dia? Nah itu kan berarti bisa ya di terapi asal kita ngikutin prosedur. Nah itulah yang menginspirasi saya untuk mencari lagi. Pada tahun 2010 saya mengkombinasikan semua yang saya punya dengan ilmu saya yang seadanya. Saya campur-campur semua itu ditegur nggak waktunya kebanyakan dari. Biasanya kalau datang ini ancamannya waktunya habis gitu. Ya. Jadi waktu saya buat, saya presentasikan ke Jerman. Ini loh, dari 100 waktu itu 160 anak yang saya terapi mulai tahun 2007 sampai 2009, 160 anak saya terapi. Saya menelitinya bersama Ibu Immaculata yang punya Istana Anak Raja. Selama 3 bulan saya teliti di sana, hasilnya saya presentasikan di sana. Dia bilang oke. Yang menilai kan Bu Ima, yang lihat perilakunya sehari-hari, sehingga saya bilang ya terserah Bu Ima dong ngasih penilaian, saya lakukan terapinya aja, saya kerjakan. Belajar lebih mudah, ini lebih baik, saya presentasikan. Akhirnya saya ditawarin sama dia, Dokter Ali, protokolnya Anda minta dipatenkan enggak? Pak Fikir gila, dipatenkan, saya juga bukan punya saya sendiri, jujur saya juga ngumpulin dari mana-mana, cuma saya aplikasikannya ke Bicom. Ya, ini terapi biomedis biasa, tapi caranya berbeda. Nanti saya jelaskan berbedanya di mana. Diminta paten, enggak lah, kalau diminta paten, nanti orang kan nggak bisa pakai. Udah nggak usah deh, semua orang boleh pakai. Jujur saya juga cuma ATM kok, mengamati, meniru, dan memodifikasi pakai cara saya. Jadi semua orang boleh pakai. Dan hasilnya luar biasa. Tahun 2011 bulan November, saya dikasih mesin sama orang Jerman. Waktu saya tanya ke Ibu Linda, distributor yang di sini, oh saya dikasih mesin itu, mereka kepingin kamu meneliti lebih lanjut lagi, jadi kamu dikasih mesin yang lebih canggih. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Di tahun 2011 saya sudah punya mesin baru, Bicom Optima. Dan memang ternyata dengan Bicom Optima yang tadinya saya mencapai perbaikan itu bisa 8 bulan, sekarang kita dalam waktu 4-6 bulan sudah kelihatan hasil. Bahkan saya tadi ngomong sama orang, cuma kelihatan tuh 3 kali datang cukup ya, sudah pasti lebih tenang. Yang lebih tenang, karena yang penting untuk melakukan terapi itu anaknya tenang dulu, mau duduk dulu gitu loh. Oh dia nggak mau duduk, ya kita mau ngapain? Mau nanya kabur-kabur lari-lari terus ya. Jadi kuncinya sana. Ini yang saya lakukan. Ternyata dengan belajar seperti itu saya enjoy. Ilmunya dikasih. Ini tadi ya, gangguan-gangguannya tadi ya. Tubuh salah menerjemahkan, ya. Membuat iritasi, gangguannya ini. Ya. Relatif. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh mereka, ya. Bahwa gangguan intoleransi atau alergi itu bisa mengganggu mood. Nih. Dok, gejala alergi itu cuma gatel, merah, bengkak, batuk. Enggak, ini semua juga gejala alergi. Kalau habis makan rasanya mual-mualan ya, kok jadi ini. Kok habis makan kok aku jadi deg-degan ya, kok jadi makan kok aku sakit. Aku makan kok napasku sesak ya, dok ya. Nah, ini gejala alergi itu banyak. Ya. Salah satunya gangguan mood. Pokok dokter Dana ini udah kena coklat, kayak setrikaan dok, muter aja itu bisa 2 hari dok, muter gak tidur. Jadi anaknya kok jadi gini bu, dok kemarin nembat relaksa 1, ini masalah kena relaksa. Dok kok gini bu, kemarin minggu lalu lebih bagus, kadang-kadang kita surprise, kadang kok lebih dalam tanda kutip kok liar gini sih. Itu bahasa saya, jangan tersinggung. Saya suka mendramatisir kalau lagi presentasi dari Thailand. Kok liar gini sih? Dok, kemarin makan super mie.
makan Indomie. Ya sudah, nanti kita beresin. Nah kalau dilaporkan gitu kita langsung bisa beresin karena frekuensinya bisa kita cari. Padahal ada yang takut dan berani ngomong, nah kita salah pasti terapinya karena nggak bisa menghapus. Ya. Itu salah satu contoh. Ini tadi ya gangguan-gangguannya. Likiga sudah dijelasin, nah kebun binatangnya terganggu, ya, konstipasi, diare, macam-macam. Nah terganggunya kebun binatang dari mana? Ya itu. Kalau begitu sakit, ya, begitu dikasih obat, jadilah dia. Ya. Terus sudah terkendali. Nah dikasih obat jamur, nah namanya obat jamur kita mikir jamurnya mati, enggak. Bahan kimia membuat dia error. Itu buat malah kalau diobatin kok tambah error dong. Ya ini mau nggak diobatin ya bagaimana? Ya ini pilihannya. Nah, kita sudah ada solusi kalau kayak gini gampang. Ya. Nah ini apa sih gangguan-gangguan yang nggak kelihatan nih? Yang kadang-kadang jalan jinjit. Jadi kadang-kadang anak saya udah masih suka jinjit. Berarti nggak bisa BAB. Udah berapa hari nggak BAB. Ya, kadang-kadang ini ada gangguan-gangguan kecil-kecil gini yang kita nggak sadari kalau ini tanda-tanda dari gangguan saluran cerna. Ya. Kalau usah lama-lama bisa ada. Nah, ini ceritanya likigat. Kalau tadi kita khusus ngomong mengenai gluten sama mengenai kasein, nah ini enggak nih. Yang sehat ini masih ada filinya, ya, ada rumbainya. Tapi kalau secara dia datar, nggak ada rumbainya. Kemudian udah nggak ada rumbainya, itu jaraknya dia rega. Nah kalau nggak ada rumbainya, dia udah kemampuan menyerap makanannya berkurang. Sudah nggak mampu menyerap makanan lagi. Ya. Nah ini kalau sudah lubang begini, apapun, nah ini kan pintu masuk nih. Pintu masuknya kita dengan dunia luar kan lewat mulut nih. Masuk semua, nggak ada filternya. Jamur masuk, parasit, bakteri masuk, racun masuk, makanan masuk, obat masuk, wah semua masuk lah. Akhirnya jadi penyakit berkembang. Pertama masih gangguannya kecil-kecil dulu nih. Lama-lama jadi penyakit autoimun. Nah, kalau sudah ngomong autoimun, nah sekarang ini banyak nih. Mau di mana-mana juga ada. Nah ini ya gangguan enzim. Tapi yang belum ngasih enzim jadi kepikir. Ternyata enzim itu gangguannya banyak ya. Sampai poliferik namanya, pokoknya makin lama makin loyo. Biasanya aktif itu kok loyo. Gangguan pencernaan, alergi, ya, eksit, low peptide. Hanya perkara dok punggung sakit loh dok, kok cuma perkaranya enzim, gak nyambung kan? Ya ternyata ini enzim. Ini kalau kita mau lebih lengkap ceritanya enzim. Ya. Kalau saya paling suka yang ini mood swing, karena yang kita hadapi adalah anak-anak itu. Kalau yang lainnya adalah terserah. Yang penting ini nih, gangguan mood ini kita perbaiki. Berikutnya lagi, ini kalau gangguan kebun binatang, ya, kita ngomong gangguannya di kebun binatang, wah prosesnya inflamasi, oksidatif, stres. Nah yang oksidatif stres tadi apa? Merusak jaringan di sekitarnya, makin rusak oksidatif stresnya makin tinggi. Indotoksin naik, biotoksin naik, racunnya nambah. Gangguan produksi neurotransmitter, gangguan ini infeksi itu kayak gini banyak ya. Hanya ngomongin masalah kuman jelek. Nah siapa sekarang anak bapak dan ibu yang dikasih kuman baik, dikasih probiotik? Nah yang makin gak banyak, saya kira makin pasal itu ternyata masih banyak ya. Ingetin pasal. Nah ini salah satu yang kita sebut kebun binatang, parasit, bakteri, ya. Untuk bentuknya seperti ini. Siapa yang katanya rutin dikasih obat cacing? Berapa lama? Nah cocok ya. Sekarang 4 bulan. Kalau 6 bulan itu ukuran luar negeri. Kalau di Indonesia 4 bulan. Dan tidak sesuai. Pencemaran kita lebih parah. Oke. Ini jamur. Nah jamur ini pertama kita ngomongin overuse, misuse ya. Lama-lama ya kalau udah jadi kayak gini kita nggak tahu lagi yang mana nih sebenarnya problemnya. Muternya mau mana? Saya muter sini bersama aja. Bingung kan? Dengan dipermudah supaya kita tahu gara-gara ini jadi ini jadi ini jadi ini ya. Ini gangguan jamur. Ya, ini jamur aja udah bikin bulu ada segini ya. Ya. Gangguan tidur belum tentu masalah melatonin, jamuran juga bisa ya.
Jadi pasolnya udah ketemu, tapi pasol yang mana yang bisa masuk ke sana? Ini keseimbangan kebun binatang. Ya. Jadi kebun binatangnya seperti ini, yang menyeimbangkan apa? Pantesan kalau bapak dan ibu ke dokter dikasihnya ini, ayo dikasih ini, kasih lactobacillus. Kalau lagi minum antibiotik kasih yang ini, Saccharomyces, ya, supaya tidak terganggu kebun binatangnya. Dan dia ini membantu metabolisme, membantu memproduksi vitamin B. Ya. Ini apa nih gunanya vitamin B? Sabar. Ini baru berapa PR kita ngomongin, baru 3, tapi waktu masih cukup aman. Ya. Radikal bebas di perutnya apa aja? Siapa nih bapak ibunya yang masih merokok? Ini masih racun. Merokoknya di luar rumah, kan nempel di baju, nempel di rambut, nempel di mana-mana. Ya. Jadi kalau nggak mau berhenti ya sudah ya jadi kesadaran lah ya. Ini yang bisa kayak gini ya, radikal bebas. Kurang matahari aja problem kemarin ini setelah diet yang kedua selnya mulai mati. Makanya perlu antioksidan. Ini kita nggak ngomong masalah apa aja sih yang menyebabkan timbulnya oksidatif stres, terutama dari gen, nutrien, dari toksin. Kalau udah ngomong toksin, nah ini loh kenapa kok diperiksa heavy metal, pestisida. Ya, ini tujuannya ini. Ya. Ada infeksi nggak anaknya? Ya, ada pun alergi nggak? Kalau ngomong infeksi yang selalu jadi kambing hitam itu TORCH, toxoplasma, herpes, dan selalu teman-temannya itu doang. Setelah yang kita ketemu sekarang ada yang flavivirus. Flavivirus itu hubungannya sama virus dengue atau demam berdarah. Ya. Jadi ini kalau usus tidak sehat, ini apa aja yang timbul? Ini yang terjadi seperti ini, gangguan untuk detox, ya otomatis ya daya tahan tubuhnya jadi jelek lagi. Ya. Sekarang kita masuk topik ke imunologi. Tadi alerginya kita ngomong khusus alergi makanan, sekarang sudah ada di lingkungan. Apa maksudnya? Bersin-bersin dok, kena asap bersin, kena asap rokok bersin, kena debu bersin, bau cat bersin. Nah, ini kira-kira masa bau deterjen aja bersin dong. Oh ini ya autoimun infeksi. Karena saya dari kamar sakit dong. Ini membuat alergi. Oh, saya kena cuaca aja dong, terlalu panas bersin, dingin bersin. Ini mulai. Kemudian lanjut lagi. Ini tadi yang isu kalau sampai jadi penyakit autoimun ya. Ini bisa kena kemana-mana. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Ini apa aja yang mengganggu sistem imun? Nah, yang paling susah itu ya kalau di tempatnya kami di klinik. Kalau kita lagi terapi orang sakit apapun, penyakit itu ditentukan oleh 3 hal. Nomor 1 itu patogen yang menyebabkan dia sakit. Nomor 2 itu daya tahan tubuhnya dia. Nomor 3 faktor lingkungan. Begitu dia sudah terapi rutin bagus, gejala dia nggak muncul, tiba-tiba umat, dok, ini kok jadi alerginya keluar semua dok, harus jadi terapi semua dok. Iya karena daya tahan tubuhmu lagi jelek, daya tahan tubuhmu jelek ya alerginya jadi timbul lagi karena tentaramu nggak bisa ngerem. Demikian juga pada anak autis, dok, anak saya batuk pilek. Oh, tidak tak kasih obat. Ya kalau dikasih obat, biasanya obat sirup, obat apa dan mengandung gula, pewarna, perasa, jadi error. Ini tidak dikasih dok, tapi kok tetap error? Ya karena ada infeksi. Infeksinya ini harus diberesin. Terapinya terapi infeksi. Ya. Ini yang kadang-kadang untuk dijelaskan. Nah ini hubungan. Ya kalau kita campurin semua ceritanya ini, lingkungan, genetik ini bisa mempengaruhi di sini prosesnya. Ya. Nah ini sekarang mengenai racun. Ini yang saya lagi tertarik banget ya bahas masalah ini karena saya lagi punya hipotesa dan ternyata hipotesa saya itu satu-satunya di dunia. Jadi waktu saya konsultasi sama guru saya di Inggris, saya menjabarkan ide saya, gak pernah ada tuh ide kamu bisa memperbaiki genetik itu gak pernah ada tuh.
Karena saya coba terbukti bisa kok. Ternyata bukan memperbaiki genetik, tapi saya on-off-kan gen jelek. Dan itu gampang. Nah nanti setelah ibu lihat ceritanya gampang. Metilasi isu itu adalah suatu proses di tubuh yang paling singkat, paling gampang adalah memberikan gugus metil kepada suatu atom untuk melakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa? Paling sederhana yang kita ingat itu proses detox. Nah, jadi kebayang nggak kalau tubuhnya anak-anak kita nggak ada tuh proses metilasinya nggak jalan, dia nggak bisa buang racun, nggak bisa detox, overload. Oksidatif yang pasti ada racun. Ya namanya ini terjadi, ini berkurang, heavy metalnya naik. Oke. Ini proses yang tadi yang membuat dia jadi error, kita nggak bahas lagi. Ini bahan-bahan kimia yang kita merasa bersahabat, ya. Ternyata problem semua yang kita pakai, ya. Nah ini proses yang terjadi di tubuh, ya. Prosesnya seperti ini, masuk ke sini jadi sampai sakit, ya. Nah inilah proses yang paling penting. Kenapa anak bapak dan ibu dikasih suplemen? Kalau tadinya bingung, dok gunanya suplemen apa ya? Ini loh. Jadi ada organ yang namanya organ hati yang fungsinya adalah detox. Racun pada saat pertama masuk ke dalam hati adalah larut lemak, ya, fat soluble. Dia akan melewati fase oksidasi, reduksi. Nah, nutrisi yang dibutuhkan untuk proses ini berjalan fase 1 ini adalah vitamin B2, B3, B6, B12. Ada anak bapak dan ibu yang dikasih vitamin B kompleks, ya, ini PR. Dikasih folic acid biasa saya nyebutnya P5P. Ada yang dikasih P5P, ya. Kemudian ada glutathione, ada flavonoid. Ini untuk proses ini berpindah jadi racun yang tidak bisa dibuang oleh tubuh masuk ke fase 2. Nah, fase 2 ini adalah dirubah jadi yang larut air supaya bisa kita buang, ya. Nah ini prosesnya ini. Sulfasi banyak ini yang dibutuhkan apa? Metionin, vitamin B5, B12, glutamin, sistein, vitamin C, folic acid, magnesium, glisin, kolin, glutathione, taurin. Wow, banyak banget yang dibutuhkan. Anak saya mau minumnya seberapa? Pengalaman saya waktu saya penelitian sama Ibu Ima itu ada satu orang yang sangat concern dengan hal ini. Sehari anaknya itu makan 90 tablet. Terus aku ngomong, terus pakai pisang atau pakai air? Kalau pakai pisang nggak usah makan, kan kenyang. 90 tablet. So many, karena dia ingin mencukupin semua ini. Dan jujur waktu itu karena pengetahuan saya kurang pinter, saya bingung, dosisnya kok dosis gede-gede semua ya. Vitamin C menurut ukuran kedokteran kita itu butuhnya sehari itu sebetulnya antara 25 sampai 50 mg. Kebutuhan manusia normal kita boleh maksimal minum bisa sampai 1 gram. Tapi anak-anak itu bisa 5 gram sehari. Wow. Ini ngitungnya dari mana ini? Terus kalau dapatnya macam-macam jumlahnya di atas takaran semua, apa tubuhnya anak-anak ini mampu mengelola? Itu pikiran saya pada waktu itu. Sehingga pada saat itu yang banyak saya lakukan adalah saya ganti aja yang dia nggak harus konsumsi tanpa efek samping dalam bentuk Energize. Nanti Energize itu salah satunya dari ceritanya Kangen Water, ya penelitiannya Emoto. Saya sudah ngerjain. Ini prosesnya. Jadi proses metilasi itu salah satunya adalah proses untuk detox. Wah, itu terakhir datang bersyukur sudah dapat cerita saya dari awal. Ya, ada proses 2 yang penting, metilasi sama sulfasi, nanti ada proses untuk detox. Ya. Kebanyakan mereka itu gagal karena mereka kekurangan nutrisi, kekurangan suplemen. Nah ini yang harus kita kasih dari luar. Kalau kita melihat literatur, ngeri, kebutuhannya banyak, macamnya banyak, sampai kita bingung. Belum lagi nanti cara nyamannya makan gimana? Mau masukin makanan itu susah loh. Saya udah ngalamin, susah banget, ngerayunya itu susah. Dan ternyata metilasi itu hubungannya tadi folic acid, B6, B12, dan dia diperlukan untuk membuat neurotransmitter. Aku jadi ingat tadi kurang 1 cerita neurotransmitter, caranya mendapatkan serotonin.
Nomor 1 tadi dikasih triptopan sama 5 HTP. Yang kedua, biasanya kasih itu dokter jiwa, SSRI, obat, Risperdal, dikasih Risperdal, dikasih Prozac, dibagi macam-macam. Kalau saya ngomongnya jahat sama orang tua, jujur jahat. Kalau ada anak dikasih itu, emangnya kamu gila, jahat enggak? Saya nggak suka soalnya. Anaknya nggak diloyo, mending didadani secara alamiah daripada dadani pakai obat. Di lain sisi kamu betul membuat anak jadi tenang, hidupmu jadi lebih nyaman, tapi di lain sisi kamu meracuni anakku lebih parah. Dalam jangka pendek mungkin saya setuju penggunaannya, tapi jangka panjang enggak. Karena pada saat awal terapi kita butuh anak itu tenang dulu. Kalau diskusinya susah sama orang tua, suruh lepas gak mau pun nanti di rumah ngamuk, nanti ini mau ngomong enggak susah, ngomongnya susah, ya sudah Pak, nanti sampai sekarang lama kita lihat target saya membuat anak itu tenang dalam waktu 1 bulan. Kalau sudah tenang harus stop. Kalau belum tenang, dokternya yang jadi jangan. Jadi stres, kok masih dikasih obat, masih obat. Nah ini ya, kita ngomong lagi ventilasi. Jadi fungsi utamanya stop. Ternyata dia juga punya fungsi utama. Nah, untuk sintesa atau membentuk DNA sama RNA. Nah, kalau ngomong DNA tadi kita balik, berarti kita betulin proses apa? Genetik. Prosesnya kita betulin lagi, selnya kita perbaiki. Nah ini ada satu alat bagus, kemarin pasien saya cerita, dok, hasilnya diperiksa dokter dengan Asila, saya pakai mesin Asila untuk deteksi. Dengan yang diperiksa mesin lain, kenapa anak-anak ini gagal? Dikasih multivitamin dosis tinggi, kenapa kok gagal? Apalagi dosisnya normal, pasti lebih gagal lagi. Dosis tinggi aja diharapkan masih ada yang diambil, karena selnya ini permeabilitasnya jelek, tidak bisa menyerap lagi dok. Jadi dikasih tinggi dengan harapan masih ada yang keambil sama selnya. Ini gangguannya. Jadi kalau menurut saya, daripada kamu tahu masalahnya di selulernya ini masalah permeabilitasnya, daripada kamu bom sama suplemen, kamu perbaiki aja proses ventilasinya, kan lebih selesai. Jadi akhirnya saya nggak main di suplemen itu lagi, saya mainnya di ventilasi. Ini neutrasnya dari bagus. Nah inilah yang membuat saya waktu itu kayak menemukan lotre, bukan memenangkan lotre. Oh ternyata yang saya kerjakan itu dengan memperbaiki ventilasi ini ternyata saya bisa mematikan gen jelek. Akhirnya semua pasien saya, tidak cuma anak Afrika, semua pasien saya terapi apapun saya kasih ini. Tubuhnya kan nanti yang pilih sendiri, yang mau dimatikan yang penting saya kasih saklarnya. Oke, ini nggak keluar dalam poster, nggak usah dihafalin. Nah, pakai tulisannya nggak jelas. Ya. Jadi ini namanya adalah metilasi pathway. Ini yang terjadi di dalam sel. Jadi kalau nanti saya suka hobinya baca ini kan apa? Nah sini ada nih yang namanya P5P ini fotonya di sini loh, magnesium fotonya di sini. Ya. Nanti ini ada norepinefrin, ada dopamin. Dopamin itu untuk atensi. Nah kadang-kadang orang memeriksa genetik yang $497 itu, yang diperiksa di sini, kamu gangguannya di mana? Kalau ketemu gangguannya di sini, berarti kamu nanti mau dikasih apa? Di sini ada nanti serotonin, ada triptopan, ya, nanti ada fenilalanin, ada tirosin, ya, ada homosistein, ada zinc di sini, B12 kerjanya di sini, ada zinc S-adenyl methylation, ya, ada ini zinc, ada BPP4. Nah ini loh. Jadi kalau kamu dikasih suplemen yang jumlahnya banyak itu sebetulnya dokternya ingin memperbaiki sistem ini supaya fungsi detox di anakmu itu berjalan sempurna, semuanya jadi beres. Nah ilmu ini membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Ternyata saya akhirnya ditunjukkan satu rahasia besar untuk sehat. Nah kalau kita bisa matiin gen jelek kan kita jadi sehat. Untuk proses apapun kan semua ada gennya. Dan prosesnya ternyata semua sama. Mau penyakit apapun kuncinya di sini. Ya ternyata anak autis ini adalah kumpulan dari segala macam proses. Kalau ketemu intisarinya, yang menurut saya ini pasal saya. Kalau saya ketemu ini, maka saya bisa mengendalikan semua karena gen jeleknya bisa tak mati. Mau gen penuaan, mau gen kanker, mau gen apapun kan matinya di sini semua. Nah
kalau kita ngomong ke masalah autism, ini dikembangkan sama Dr. Ami Yasko. Kalau mau di searching di internet, ini Dr. Ami Yasko. Cuman Dr. Ami Yasko menggunakan metode konvensional, diperiksa semua, genetiknya macam-macam, kemudian gangguannya di mana, diberikan suplemen. Kalau di tempat kami, kita pakainya Energex. Jadi semua adalah air yang diberi frekuensi. Jadi nggak ada efek samping. Itu nanti yang menyimpannya pada pertemuan berikutnya aja. Jadi intisarinya adalah ingin menyadarkan Bapak dan Ibu, ini loh yang namanya suplemen sebagong tadi, yang kalau dimakan kenyang tadi sebetulnya untuk ini, untuk memperbaiki proses ini. Ini gambarnya di Rites, ya yang tadi terlalu banyak. Ini loh prosesnya, dibetulkan kemarin ini bahwa betulkan jadi tirosin, jadi dipoliner, jadi metil B12 gunanya di sini, metionin ini gunanya di sini, C ini di sini, B6 di sini, jadinya glutathione. Jadi satu proses tergabung, proses lainnya pasti tergabung. Ya, nah ini kita harus tahu, mana harus dicek mana tuh problemnya. Si A kenapa beda? Anakku dikasih glutathione baik, kok anakmu dikasih glutathione nggak bagus. Ternyata problemnya dia bukan di glutathione, problemnya mungkin di serotonin. Beda proses. Ini bisa kita lakukan pemeriksaan. Ya. Nah, ini yang membuat saya paling semangat kemarin, yang paling senang banget ya. Kromosom ada 23, ya, oke. Yang membuat saya tertarik kemarin adalah kalau kromosom itu adalah genetik maksudnya. Itu tersusun dari DNA. DNA itu tersusun dari asam amino. Nah ini susunannya glisin, apa, tirosin, apa, dan dia diperpasang C selalu sama G, G sama C, A sama T. Perpasangan. Nah kalau sekarang misalnya di tubuhnya anak bapak dan ibu kekurangan salah satu, salah dua, salah tiga asam amino, padahal asam amino harus dibuat, susunannya apakah bisa sesuai? Ya pasti nggak ada loh, dibiarkan kosong nggak sama tubuh, enggak diisi. Misalnya usia T sama A karena agamanya diisinya G, ya jadinya pasti lain. Nah sehingga waktu saya punya hipotesa, bagaimana kalau seandainya tubuhnya tak kasih asam amino? Tiap minggu saya terapi, setelah 4 bulan saya tes ulang, yang kelainan kromosom itu hilang semua. Sayangnya saya dapat kasusnya kan kasus kronik yang cukup parah sehingga saya nggak kelihatan langsung, klinisnya nggak kelihatan. 17 tahun autis, terus kelihatannya apa yang mau saya harapkan? Tiba-tiba berubah total kan nggak bisa, tapi yang saya bisa lihat prosesnya pasti akan membaik. Ini time, butuh waktu. Ini lagi saya kembangkan dan satu-satunya di dunia. Karena guru saya waktu saya cerita, saya ngomong, kamu kayak orang gila ya. Ya nggak apa-apa, namanya orang gila sama jenius kan bedanya tipis. Masuk gila itu kan nggak apa-apa. Nanti tidak terbukti benar kan itu jenius gitu. Oh ya, ada yang absen ya. Aku molor dikit, cuek. Aku mau cuek. Gampang kok, paling nggak bilang lagi sama Bu Ines. Ya ini masalah kerusakan sel. Kasih Bu Ines. Ya. Jadi itu yang menyebabkan free radikal, ya oksidatif stereosin, ini gangguan-gangguan ya. Apapun dipaksa. Nah, jadi mau bedain yang menunjukin ibu menurut ada gangguan imun, gangguan sistem detok, gangguan ini. Nah ini buntut-buntutnya balik ke otak lagi. Jadi 5 hal ini yang muter ini aja. Jadi akhirnya saya berfokus. Ya, coba deh saya ngurusin yang 5 ini aja deh. Jadi saya nggak ngurusin yang lainnya. Untuk pendidikan serahkan ahlinya, untuk okupasi serahkan ahlinya. Saya khusus ngurusin masalah biomedis aja. Ini tadi kalau masalah autisme dilihat dari sisi sebelah mana, mau dari pencernaan sini, dari antibiotik sini, dari vaksin sini, informasinya. Intinya ya cuma 5 tadi, yang saya kendalikan ya cuma 5 tadi. Ya. Ini mesin yang saya gunakan untuk melakukan pemeriksaan, ya namanya Asira. Saya lakukan deteksi 40 organ tubuh, kemudian semua hal yang berhubungan dengan kelainan di anak saya bisa lakukan di sini. Jadi kalau saya suka ngomong ke pasien, saya punya prodia di tangan saya. Nggak usah pakai darah, nggak usah pakai catatan, cukup anaknya bekas, saya ambil frekuensinya. Kalau anaknya nggak bisa tenang, bisa diwakilkan. Selama saya bisa dapat contoh DNA anak, misalnya apa? Saya ambil darahnya, 2 tetes, kemudian saya tinggal pinjam tubuhnya orang lain untuk saya running testnya. Tubuhnya orang lain saya netral dulu,
saya periksa dulu, terus saya netralkan, kemudian dengan DNA-nya pasien yang mau saya periksa, saya lakukan pemeriksaan ulang. Ya, itu yang saya kerjakan di sana. Yang diperiksa jauh lebih banyak, saya nggak mau cerita banyak. Yang tadi semua disebutkan di atas, kita kerjakan. Sampai pemeriksaan genetik kita kerjakan. Alergi, ya, semua iya. Ya. Oke, tidak semua hasil tes akan positif pada semua kasus autism. Karena apa? Nomor satu, terlalu banyak. Dari ujung satu ke ujung lain, masing-masing orang problemnya beda. Jadi kita nggak punya kesimpulan. Jadi seorang autis harus punya logam berat dan harus punya merkuri. Belum tentu. Ada yang nggak ada merkurinya, cuma adanya lead. Ya, jadi nggak semuanya harus positif sesuai dengan buku. Tapi masing-masing orang variasinya terlalu banyak. Ya. Tes dilakukan hanya untuk guidance. Ya, guidance buat terapis, guidance buat dokter, guidance buat orang tua. Anak saya ada di mana, saya mau menuju kemana. Dan saya bisa memprediksikan hasilnya seperti apa. Itu tujuannya. Ya. Ini hanya untuk membantu, ya, untuk mengarahkan kita. Jadi kerjanya nggak ngawur. Dok, ini mau kemana lagi dok? Nggak tahu ya, suka-suka kita. Enggak. Jadi lebih jelas. Ya. Ini tujuannya ya. Jadi kalau dia terganggu ya, kayak handphone kurangan signal, ya apapun nggak nyambung. Nah kalau sudah kita perbaiki ya kita harapkan nanti signalnya udah langsung nyambung. Ya. Nah, signal jelek itu karena ini nutrisinya jelek, alerginya banyak, toksinnya masih ada, infeksi yang ada. Kalau di frekuensi kita bilang itu sederhana. Ya, kita ngomong saya terapinya di frekuensi, saya pakai frekuensi. Jadi kalau bapak dan ibu saat ini kepingin nonton TV, ya, kita sebutin salah satu TV RCTI. Oke, ibu nonton RCTI. RCTI dipancarkan di frekuensi tertentu. Kalau bapak ibu nggak dapat frekuensi itu, ya, bapak ibu nggak dapat nonton. Walaupun saat ini, walaupun kita nggak ada TV frekuensi itu tetap ada, tetap siaran, tapi kita nggak pernah kerja sudah. Ya. Nah, pada saat bapak ibu mendapatkan instruksi, perintah, misalnya tadi kamu mau nonton RCTI, tetangganya ibu nge-break, gambar sama suaranya hilang, sama seperti di anak-anak ABK ini. Kalau ada logam, ada virus, ada bakteri, kalau di frekuensi, semua benda itu mengeluarkan frekuensi yang unik seperti sidik jari. Dan dia memberikan frekuensi unik sehingga akhirnya gambar atau informasi yang disampaikan karena autis atau karena anak kita tadi terganggu, terdistorsi sama informasi tadi. Yang ini informasinya tidak jelas. Yang saya lakukan adalah apa? Ya saya buang aja logam-logamnya, saya buang aja toksinya supaya informasi tadi lebih masuk, ya lebih gampang. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari Bu Ima waktu itu, sebelum saya ngerti teori frekuensi, anaknya lebih mudah belajar dokter. Oh nggak garuk-garuk lagi, nggak gatel-gatel lagi, otomatis lebih mudah belajar. Tanpa saya memikir faktor yang lain, logamnya nggak dihilangin dokter. Logam hubungannya sama belajar apa ya? Dulu saya nggak ngerti, sekarang udah ngerti. Ya. Jadi ini yang perlu kita. Jadi dia itu penyakit lingkungan, ya, bukan penyakit jiwa. Ada faktor genetik, ya, tapi kita bisa off-kan. Ya. Ini masalah yang kita hadapi sebenarnya kasus metabolik, ya, gangguan di metabolik. Ya. Bisa diobatin, ya, perjalanannya panjang, ya jangan nyerah. Ini buku yang saya baca, ya, ini nenek, ya, seorang nenek yang mengobatin cucunya pakai biomedis. Ini untuk pemahamannya. Ini ya saya juga belajarnya masih yang habis saja deh, yang nggak usah yang susah-susah, ya, yang sangat mudah dibaca. Aku nggak tahu ini ada ibunya ya, udah dikasih ya. Oke, sederhana kok, enak, bahasanya enak. Ini praktek saya, nggak usah lama-lama. Lagi nanti promosi. Nah ini mesinnya ya, ini mesin zaman dulu yang kita pakai terapi ya benar-benar begini. Ya. Kalau anaknya tenang ya enak, kalau anaknya lari-lari nggak bisa. Makanya target kita 1 bulan baru tenang kalau kita terapi. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Saya kembali ke Bapak. Terima kasih Dr. Ali untuk informasinya. Sekarang sesi kedua dibawakan oleh Pak Pandu Nugroho. Dia seorang OT, klinik ada di 3 kota, Medan, Semarang, dan Jakarta. Di Jakarta ada di Pejaten Pasar Minggu. Nanti kalau mau kontak atau konsul, Ibu bisa langsung tanya ke Pak Wali. Tapi yang Pak